hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Kuno dan kolot. Hanya bikin masalah. Kenapa? Dibilangin malah ngambek. Fu Xiaosheng ya? Berani muncul di depanku nggak? Harus dimarahin biar sadar. Ini. Apa yang terjadi? Aku ini ibu anak, aku jadi ibu tiri. Gue gebukin lo, percaya nggak? Kakak, Suruh lo gebukin. ngapain lo pukul gue? Dibunuh juga nggak bakal salah. Nggak apa-apa kan, cuma tidur sama bos Wang. Cuma tidur doang. Cuma puluhan yang perak. Nggak sampai 30 yang. Lo gila. Suruh tidur. Lo gila hacking king. Gue emang gila. Ibu, Masa sih? Gue beneran jadi ibu tiri jahat dua anak ini. Rumah ini beneran miskin banget. ayah ibu, tolong kakak cepat sadar. Nggak bakal mempan nyembah mereka, abangmu cuma pingsan. Tidur bentar juga bakal sadar. Tang Bao, marga keluargamu Fuya. Ayah, Terus nama lengkap abangmu apa? Fu Xiaosheng. Dua anak ini adalah leluhurku. Aku malah jadi ibu tiri leluhurku. Di mana surat wasiat keluarga Fu? Nggak ada buku di rumah, udah dibuang semua. Sekarang belum ada surat wasiat. Berarti asal aku mulai sekarang ubah pola pikir dua leluhur kecil ini, maka nggak akan ada wasiat hanya untuk laki-laki. Dan nggak akan ada yang bisa pakai alasan ini untuk halangi aku mengelola Feng Yang Lou. Tang Bao. Di mana Feng Yang Lou kita? Keluar pintu belok kiri terus jalan. Lalu lewati ladang gandum. Pertama ke dermaga naik perahu beratap. Sampai di seberang, kota Jinshui. Ikuti jalan besar terus lari, toko ketiga di sebelah kanan. Nanti bisa lihat. Tapi, gedung Feng Yang sudah kamu jual.
Asheng. Tang Bao. Mana orangnya? Buka pintu. Kenapa kamu mengurung ibu di dalam? Perempuan jahat. Manfaatkan ayah tidak ada kabar, jual semua harta keluarga. Asheng. Bahkan mau jual kita ke Wang Cheng juga. Mulai sekarang anggap tidak ada ibu ini, tapi ibu, dia malah menyelamatkan kita kembali. Itu cuma akal-akalannya saja. Kamu buka pintu. Desa ini tidak bisa ditinggali lagi. Aku bawa kamu cari ayah. Ayo ayang. Gedung Feng yang hilang masih bisa ditebus. Tapi kalau leluhur kabur, siapa yang akan mewariskan? Siapa yang ubah aturan leluhur? Aku tidak mau. Sapatlah. Sial! Berhenti! Kamu! Kalau ada masalah serang aku saja, terang-terangan menculik anak. Kamu pikir kamu hebat? Kalian berdua kakak adik, urusan tipu-tipuku belum selesai. Sekarang malah berulah. Anak-anak ini kamu yang jual ke aku bawa wajar saja. Kamu ngapain? Aku ingatkan jangan main fisik. Aku ini pedagang resmi, ada kontrak jual beli hitam di atas putih. Ke pengadilan pun aku benar. Wang Cheng ya? Tidak peduli aku pernah tanda tangan apa. Kamu tidak boleh bawa mereka. Aku sudah bayar, 2 anak, kontrak 2 tael. Gadai gedung Feng Yang, 30 tael. Gedung Feng yang ini juga sudah jadi milikmu. Betul, uang tunai sudah kuberikan ke adikmu. Sekarang kamu tidak mau serahkan orang. Mau ingkar janji? Bisnismu kan cuma cari untung. Tidak ingin sampai keluarga hancurkan? Berapa total utang 2 anak ini? Aku bayar. Kalau tidak bisa bayar, terserah kamu. Bukan sekarang, sebulan lagi. Kau pikir aku bodoh? Aku kasih bunga tambahan 50%. Sebulan terlalu lama. Cuma 10 hari. Kembalikan 4 tael. Kamu nggak bisa hitung ya? Masalah waktu itu kamu pukul aku gimana? Aku butuh duit buat berobat. Di. Minger. Sapitan. Barusan omongan mereka, dengar jelas kan? Nggak usah pura-pura baik, kami mau cari ayah buat ceraiin kamu. Oke. Gandeng kambingmu ini. Silakan pergi, kontrak perbudakan ada di tangannya. Aku penasaran, bisa nggak kalian keluar dari desa ini? Kak, aku takut, aku nggak mau pergi. Jangan takut. Gedung Feng yang bisa ditunda dulu. Yang paling urgent. Ini kontrak perbudakan 2 setan kecil ini. Sama perbaiki pintu. Kamu bilang masalah Wang Cheng ini. Jangan-jangan bikin kakakmu marah. Enggak lah. Dia kan bukan perawan suci. Nanti aku bujuk-bujuk dia lagi. Pasti nurut lagi sama kita. Benar-benar musuh ketemu di jalan sempit. Kak, cepat duduk. Kok dateng nggak bilang-bilang? Aku juga bilang sama Deceng. Mau ke sana minta maaf sama kakak. Cepat duduk. Duduk. Makanan enak ya, jangan-jangan pakai 32 tael dari Wang Cheng itu ya? Ayah, perkek kakak. Akhirnya kita bisa habisin harta keluarga Fu. Kayak yang kita bicarain sebelumnya.
32 tael ini. Semua aku yang pegang. Orang aslinya, ngerjain hal jahat aja bagi hasil nggak adil. Aku belum pernah lihat kakak korban adik kayak gini. Kakak sekarang butuh urgent. Duitnya dikasih ke aku dulu. Kakak ipar, tiba-tiba datang nuntut duit nggak pakai mikir. Ini Emaha mau bunuh kita. Gimana kalau bayarnya pakai bayi dalam perutku? Berhenti. Uangnya mana? Ini aja sisanya. Lagi pula tanda tangan dan cap jempol itu pakai namamu. Nanti kalau kepala desa tahu soal ini, kita semua bakal kena batunya. Kamu. Baru datang, belum paham aturan main. Jangan berbuat onar. Oke. Gak ada uang. Ya udah, ganti barang. Kak, aku lapar banget. Tahan dulu. Nanti malam aku bakar kentang buat kamu. Ayo makan. Wangi banget. Enak banget. Kek. Dia punya daging. Aku tidur dulu, nanti pelan-pelan makan. Kamu nyolong makan ya? Bu, kalau mau pukul Tang Bao aja, jangan kakak. Tang Bao yang pengen makan. Kayaknya sering dipukul ya, pantas waspada banget. Berdiri tegak. Aku gak akan pukul kalian. Aku juga gak akan marahin kamu. Nasi ini. Kalian juga boleh makan. Kamu baik hati banget ya. Tentu ada syaratnya. Kalian harus bisnis sama aku. Bisnis? Aku kasih tahu caranya. Nebus surat perbudakan butuh uang, nebun gedung Feng yang juga butuh uang. Jadi kita harus mulai bisnis. Jangan-jangan kamu bohong ya? Sekarang, aku yang pegang pisau, kalian ikannya. Kalian cuma bisa percaya aku. Enak banget ya. Oak. Ayo duduk, cepat makan, habis ini masih ada kerjaan.
Untungnya di kebun masih ada sisa kentang. Bahan makanan udah ada. Bumbu yang paling penting, cari di mana ya? Ayo. Cabe. Ternyata di zaman ini, cabe cuma buat hiasan. Pas banget buat aku pakai. Tang Bao memegang. Rumahku tepat di seberang rumahmu. Aku ingin menukar pot bunga denganmu. Kamu mau cabai? Betul? Syarat apa? Coba sebutkan. Tunggu sebentar. Terima kasih. Katanya tetangga lebih baik daripada saudara jauh. Kehidupan masyarakat di sini cukup sederhana. Hikingking, jangan kira dengan ganti wajah. Aku tidak bisa mengenalimu. Ayo jijit jia. Bocah nakal, kenapa kamu pergi jauh-jauh? Lihat-lihat, cicipi, jeli kentang enak. Orang ini ganti wajah lebih cepat dari balik halaman buku. Kalian berdua bocah nakal. Dari dulu dia bermusuhan dengan aku ya? Dulu Sanyang memberi kami makanan. Kamu setiap hari berdiri di pintu desa memakinya, ingin jadi ibu murah. Ternyata pemilik aslinya tidak hanya jahat di rumah. Di desa juga tidak disukai orang. Sayang sekali cabai-cabai itu. Ibu, kamu mencari buah merah itu ya? Di pinggir jalan ada, aku pernah mencium baunya, aku antar kamu. Tang Bao. Tang Bao jangan lari-lari. Tang Bao. Tang Bao jangan lari-lari lagi. Itu kan langka, mana mungkin mudah ditemukan. Benar-benar cabai. Kenapa benda ini tumbuh di pinggir jalan ya? Waktu itu ada kereta terbalik di sini, lalu tumbuh. Baunya sama dengan yang di pot Sanyao. Tang Bao hidungmu tajam sekali. Benar-benar bocah keberuntungan. Kalau ketemu boleh minta hadiah tidak? Kita petik cabai ini dulu, lalu aku buatkan kalian makan enak. Bukan daging, bisa disebut makan enak? Jeli kentang rahasia dijamin lebih enak dari daging. Coba cicipi.
Enak sekali. Setelah makan lanjut kerja, besok pagi aku buka lapak di pasar. Banyak yang harus dikerjakan. Kakak bisa makan sekali. Berangkat. Lihat-lihat, cicipi, jeli kentang enak. 3 koin semangkuk, tidak akan rugi, tidak akan tertipu. Nak, mau beli semangkuk? Pergi sana. Jangan bilang cuma 3 koin semangkuk. Bahkan kalau kamu bayarin, nggak ada satu orang di desa ini yang mau makan. Iya kan, Buzo? Kamu yakin semua orang di desa nurutin kamu? Aku Susan yang cuma janda, nggak punya kuasa segitu. Tapi kebenaran ada di hati orang. Warga sekalian, lihatlah. Siapa sih Hikingking ini? Semua tahu, dia pemalas dan rakus. Suka nipu orang. Beberapa hari lalu mau mencuri cabaiku. Sekarang berani jualan makanan, menurut kalian. Ini layak dimakan? Enggak. Encuri cabai masih mending. Dengar-dengar. Dia menggadaikan surat perjanjian Tang Bao Ashen. Kiskivi Kobang Cheng. Jahat banget. I can, Nexon. Kamu kan juga nenek. Tega lihat dia perlakukan anak begitu. Hati busuk. Semuanya? Aku nggak mau bahas kesalahanku dulu, tapi ke depannya. Nggak bolehkah aku berubah? Iya kan? Anjing tetap makan tai. Pulang sana. Cepat pulang. Tenang dong. Pemilik tubuh ini beneran dibenci ya? Kak, apa jualan cendol emak bakalan laku? Tapi cuma dengan jualan ini, kita bisa tebus surat perjanjian kita. Sepeton. Istri keluargaku dipukuli. Lihat sana. Cepat pulang. Pulang. Kalem dong. Pulang sana cepat. Jangan rusak daganganku. Asheng. Kalian nggak apa-apa? Aku tahu kalian benci aku, tapi masa cuma lemparin sayur busuk? Bisa puas? Aku sih, kalau jadi kalian, bakal bikin daganganku bangkrut, baru puas. Iya kan? Cendolku bisa dicicip dulu, gratis. Kalau enak, bayar 3 koin. Kalau nggak enak, langsung pergi, nggak usah bayar. Ben memang gratis. Tentu saja. Buyo, jangan mau gratisan. Om Tante, coba deh cendolku, enak banget. Aku cuma kasihan lihat anak-anak. Nexan. Ambil semangkuk. Nexan. Buyo, aku juga mau. Aku juga. Datang. Aku juga, aku duluan. Baik. Bubuk apa ini? Kok belum pernah lihat sebelumnya? Bisa dimakan? Enak banget. Aku juga mau. Baik, tambah 1 mangkok lagi. Aku juga. Tambah 1 mangkok lagi. Gak masalah, tapi tadi kita sudah sepakat. Mangkok pertama gratis untuk dicoba. Mangkok kedua harus bayar. Aku punya uang. Tambah 1 mangkok lagi. Baik. Antri ya, semua dapat.
Antri, antri. Sebentar, semua dapat, ayo. Ini juga aku mau. Aku juga tambah 1 mangkok lagi. Taruh di sini, aku juga mau. Memang enak. Sebentar. Ayo. Hari ini, kamu bantu jaga lapak cendol. Ini hadiahnya. Aku gak mau uang, aku cuma mau surat pembebasan. Hari ini kira-kira terjual 30 lebih mangkok, dikurangi modal. Gak dapat untung banyak. Kayaknya cuma jualan cendol di lapak. Beberapa hari ini mustahil bisa kumpulkan uang. Aku harus cari cara lain. Kamu mau bicara bisnis denganku? Recehan segini bisa disebut uang? Bisnis kecil karena cuma bisa jual di desa, harganya gak bisa tinggi. Tapi Wang Lauda beda, jalan kemana-mana. Pengalaman luas, pernah lihat cendolku di tempat lain? Barang langka harganya mahal, di tempat lain, harganya pasti lebih tinggi. Ayo. Lumayan menarik, kamu bikin dulu, aku coba jual. Tapi, cendolku ini, hak distribusinya gak gratis. Anda harus bayar sebagian uang untuk beli hak distribusi. Nanti kalau barang sudah jadi, bisa dipotong dari pembayaran. Kamu pikir aku baru pertama kali bisnis? Sendalmu enak sekalapan. Mana ada yang minta uang dulu, barang belum dikasih. Semua orang bilang, Wang Lauda punya kemampuan dan visi. Sayangnya, untuk jadi pedagang besar, masih kurang sedikit. Maksudnya? Aku kurang di mana? Bisnis harus berani mengambil risiko tinggi baru dapat untung besar. Ini baru jiwa pengusaha besar. Tapi kamu gak usah dipikirin, aku cuma ngomong sembarangan. Penakut bukan salah. Parenti. Coba ceritakan. Hak waris apa yang kamu punya? Butuh berapa uang? Tidak banyak. 6 tael. Begini saja. Kamu kembalikan surat perjanjian jual dirimu padaku. Aku hitung 4 tael perak, sisanya potong dari hasil dagangan. Tapi, aku kasih tahu dulu, kalau tidak bisa menyerahkan tepat waktu, kamu akan kena akibatnya. Tenang, ayo sini. Tang Bao, Asheng, cepat keluar. Aku belikan baju baru, lihat, suka tidak? Mulai sekarang, tidak perlu pakai baju compang-camping lagi. Cocok juga. Aku tidak mau. Apa ini di sakuku? Surat perjanjian jual diri. Cepat berikan padaku. Kerjakan dulu, baru ku berikan. Tapi kalau kamu sakit karena kedinginan, aku tidak akan cari dokter. Nanti, si Tang Bao ini harus ikut aku. Sifat keras kepala leluhurku benar-benar mirip aku. Benar kan? Dua leluhur akhirnya terselamatkan. Selanjutnya, fokus cari uang. Cepat tebus kembali gedung Feng yang ini.
Siapa? Ibu, Tang Bao mau tidur sama ibu. Ayo sini. Kamu tidak takut padaku? Ibu membuat Tang Bao kenyang dan hangat. Bukan orang jahat. Mulut kecil itu cukup manis. Baiklah. Aku temani kamu tidur. Kakak, bicara baik-baik. Apa yang kamu suka ambil saja. Jangan sakiti aku. Asheng cepat pergi. Kamu ayahku? Kamu lihat baik-baik. Apa aku? Asheng, kita harus periksa baik-baik. Zaman sekarang kacau. Jangan sampai undang musuh ke rumah. Kalau kamu ayahku, ingat tidak waktu kamu pergi dulu? Aku minta kamu bawa apa kembali? Ayah pasti ingat. Kamu memang ayahku. Kamu sebenarnya pergi kemana? Waktu ayah pergi ujian dulu. Dirampok oleh perampok gunung. Jadi juru tulis di markas mereka selama beberapa tahun, baru bisa kabur. Jangan bahas ayah dulu. Kamu dan Tang Bao, baik-baik saja selama ini? Perempuan jahat ini menyimpan kontrak perbudakan kami. Memaksa kami bekerja. Ini bisa ku jelaskan. Kontrak perbudakan anak-anak ada di Hi. Lihat gayanya, susah dihadapi. Serahkan saja kontraknya. Pakai apa sebagai jaminan? Lihat ini, aku lupa taruh di mana. Begini saja. Kasih aku beberapa hari, pasti kutemukan. Taruh di mana ya? Ibu, ini yang dicari? Tidak. Sebenarnya, aku baru menebusnya kemarin. Kalau tidak, sudah kubuang. Aku mau cerai. Sebagai kepala desa Hi dan ketua RT, aku bertanggung jawab menanyakan alasannya. Fuking Huai baru saja pulang. Kok langsung minta cerai? Pak Ketua RT. Dia pergi bertahun-tahun, aku seorang wanita mengurus rumah tangga. Dalam luar, semuanya butuh uang. Dia pulang tak peduli bagaimana aku bertahan. Pulang langsung minta cerai.
Pantaskah? Kau pikir aku tak tahu apa-apa? Jual gedung Feng Yang. Masih bisa kumaafkan untuk mencari nafkah. Tapi bagaimana kau memperlakukan kedua anak itu? Anak-anak kenapa? Makan kenyang, pakai hangat, ada apa? Kau jual mereka ke Wang Cheng. Mau cari alasan apa lagi? Itu aku tertipu orang, lagi pula. Masalahnya sudah selesai, kontraknya sudah ditebus. Bahkan kau sendiri yang merobeknya. Kenapa aku merobek? Bukan karena kau memaksa anak-anak bekerja dengan mengancam? Anak sendiri disuruh kerja sedikit, kok dibilang paksaan? Izinkan aku bersikap adil. 5 tahun lalu, kau pergi belajar bertahun-tahun tak pulang. Nenekku sakit-sakitan. Gedung Feng Yang tak terurus, makanya diputuskan. Menikahkan King King Keskiwi ke keluargamu. King King berkabung 3 tahun tak menikah lagi. Secara moral, kau tak boleh meninggalkannya. Pak Ketua RT, kau memang bijaksana. Aku ini masih perawan loh. Menikah dengan Duda sebagai istri kedua, sudah rugi. Sekarang dia akhirnya kembali, aku sudah merawat 2 anaknya. Dengan baik-baik, gemuk dan sehat. Begitu pulang langsung minta cerai. Nggak boleh seenaknya menyakiti orang seperti ini. Pak Lurah, tolong bela aku. King belum melanggar 7 alasan perceraian, jadi tidak bisa minta cerai. Rumah tangga yang harmonis baru bisa membawa keberuntungan. Sudah lihat. Istri yang cantik jelita ini. Bagus banget kan? Semakin sering bersama, pasti akan timbul perasaan. Cepat tarik kembali surat ceraimu. Pak Lurah. Kalau begitu Pak Lurah, kami tidak akan mengganggu lagi. Silakan. Baik. Ching. Laki-laki itu, mulutnya keras tapi hatinya lembut. Kamu harus lebih aktif. Sekarang aku tahu bagaimana dulu ibuku dibohongi. Sampai menyetujui pernikahan ini. Aku juga dulu terpaksa. Kamu boleh tidak percaya padaku, juga tidak perlu menganggapku sebagai istrimu. Kita berdua bisa jadi seperti teman sekamar yang tinggal serumah. Hidup bersama saja. Meski tidak bisa bercerai, aku juga tidak akan hidup bersama denganmu. Kalau mau tinggal di sini, silakan. Aku akan bawa mereka pergi ke tempat lain. Kamu boleh pergi, tapi anak-anak tidak boleh. Ibu tiri bukan ibu? Aku sudah merawat mereka, menguras tenaga dan pikiran. Baru pulang langsung mau nikmatin hasil jerih payah orang. Lagi pula, belum tentu anak-anak mau ikut kamu. Kalau begitu biarkan anak-anak yang memutuskan. Putuskan ya, putuskan. Asheng, Tang Bao. Kalian mau ikut ayah pindah ke tempat lain? Sekarang usaha ibu sudah mulai berkembang, ikut ibu pasti hidup enak. Usaha baru mulai, pendapatannya belum stabil. Ayah kan seorang sarjana. Sebentar lagi akan mengajar di sekolah desa. Setiap bulan. Ada gaji tetap, makan dan pakaian tidak perlu khawatir. Benarkah ayah? Hebat banget. PNS stabil sih, tapi yang paling penting dalam mengasuh anak adalah ketulusan. Aku setiap hari bisa buatkan mereka makanan enak dengan berbagai variasi. Kamu bisa, Tang Bao paling suka masakan ibu. Tang Bao anak baik. Tang Bao. Ayah juga punya makanan enak. Ibu melarangku makan makanan orang lain. Bagaimana bisa ayah disebut orang lain? Tang Bao tubuhnya lemah, jangan kau ganggu dia. Benar kan, Tang Bao? Kalau begitu aku akan memanggil tabib terbaik untuk merawatnya. Obat itu berbahaya, Tang Bao masih terlalu kecil. Hanya bisa dirawat dengan makanan bergizi, kau yang sibuk sekolah setiap hari. Mana ada waktu merawat kami, benar kan? Bagaimanapun juga dia adalah anakku. Aku pasti akan membawanya pergi. Kalau kau bawa dia pergi sekarang, sama saja kau membunuhnya. Asheng, kamu mau ikut siapa? Aku tidak mau ikut siapa-siapa. Asheng. Kakak.
Sial. Sheng. Salahmu memaksa anak memilih. Kalau bukan karena kau merebut anak ini, tidak akan begini. Kau. Sheng. Nenek, ibu, ayah sudah pulang. Tapi dia hanya bertengkar dengan wanita itu. Tidak menyebut kalian sama sekali. Sangat merindukan kalian. Sheng. Ayah salah. Harusnya datang untuk berziarah dulu. Ayah pergi terlalu lama. Tidak bisa merawatmu dan Tang Bao dengan baik. Ayah minta maaf pada kalian. Dan juga pada ibu. Dan nenek. Aku Fuking Huai bersumpah di sini. Pasti akan merawat Sheng dan Tang Bao dengan baik. Tidak akan membiarkan mereka terluka sedikit pun. Sheng. Maukah kamu memberi ayah satu kesempatan? Tang Bao, kamu ikut ayah pergi bersama aku. Besok kita pergi. Kenapa? Tidak nakkah punya ayah dan ibu di rumah? Dia bukan ibu kita. Dan tidak akan pernah menjadi ibu kita. Tapi ibu sekarang baik pada kita. Kau hanya tertipu oleh sikapnya belakangan ini. Sheng. Sudah seharian lelah, makan dulu, istirahatlah. Tang Bao, kamu juga harus tidur. Baik, Kalau begitu aku akan menidurkan Tang Bao dulu. Pergi. Ayo pergi. Ini adalah tanah dari makam mantan istriku. Ingin mencari tempat untuk memuja dengan baik. Aku pikir rumahmu ini cukup bagus. Ternyata, kamu suka suasana seperti ini. Katakan saja dari awal. Mantan istri tercinta, jika kau ada di surga, lihatlah baik-baik. Bagaimana aku melayani suamimu? Aku benar-benar meremehkan kebejatanmu. Kamu tidak mau berdamai denganku, juga tidak mau melepaskan anakku. Apa sebenarnya niatmu? Niatku hanya ingin tinggal dengan baik di keluarga Fu, menebus kembali Feng Yang Lou yang sudah digadaikan, lalu membesarkan kedua anak dengan baik. Kamu pikir aku akan percaya? Ibu, peluk aku, Ibu. Pokoknya yang kukatakan adalah jujur, percaya atau tidak terserah kamu.
kamu tidak tidur di kamar ini? Jangan sampai Fu Qinghuai membawa anak-anak pergi. Pergi. Berhenti. Kamu mau bawa Tang Bao kemana? Tentu ada urusan penting. Tuan, apakah ini Tuan Fu? Tampan sekali. Dengar-dengar kamu ingin bercerai dengan Hi King King. Benar atau tidak? Kalau benar juga tidak apa-apa. Di sini banyak gadis baik. Lihat aku, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Tertawa apa? Lihat aku juga boleh, ada yang kamu suka? Aku bilang jangan pergi. Ibu, sakit tidak? Sakit sedikit apa sih, Ibu? Yang paling menyakitkan bagi Ibu adalah ayahmu ingin membawa Tang Bao pergi nanti. Ibu tidak bisa lagi memasak makanan enak untuk Tang Bao. Juga tidak bisa menemani Tang Bao tidur lagi. Tang Bao tidak mau pergi. Tang Bao ingin bersama ibu. Benar-benar anak baik Ibu. Nanti katakan begitu juga pada ayahmu ya. 2 hari ini tambah lembur. Pas bisa menyelesaikan pesanan Wang Cheng. Ibu, aku ingin ke kamar kecil. Tang Bao kita ingin ke kamar kecil ya. Ayo, Ibu antar ke kamar kecil. Jangan-jangan minum minuman enak diam-diam? Kalian main ke rumahku saja. Ini barang keluarga kami, jangan sentuh. Ini bukan si anak yatim dari keluarga Fu. Kamu yang tidak punya ibu. Dia punya ibu tiri. Tapi dia ibu tiri yang jahat. Malu-maluin. Jadi anjing ibu tiri jahat, guk-guk-guk. Diamlah. Asheng dari keluarga Fu tidak punya ibu. Ibu tirinya jahat. Asheng dari keluarga Fu tidak punya ibu. Ibu tirinya jahat. Asheng dari keluarga Fu tidak punya ibu. Ibu tirinya jahat. Diam. Serang mereka. Sekarang Tang Bao enak kan? Asheng. Apa yang terjadi? Dia bukan ibu kami sama sekali. Dan tidak akan pernah menjadi ibu kami. Apa kamu sengaja merusaknya karena ingin ikut ayahmu? Jadi sengaja merusaknya seperti ini? Apa? Kamu mau menyerahkan barangnya beberapa hari lagi? Memang ada sedikit masalah, 10 hari. Dalam 10 hari pasti aku lengkapi. Barang bagus tidak takut terlambat. Berani sekali. Menipu sampai ke aku. Cepat kembalikan uangnya, atau aku laporkan ke polisi. Kalau aku mau menipu, buat apa aku datang ke sini? Lagi pula kita ini bisnis, kalau sampai ke polisi tidak baik. Bagaimana kalau kamu dengar dulu rencana ganti rugiku? Uang muka kali ini akan aku gandakan jadi 2 kali lipat. Aku tidak ambil untung. Tidak cukup. Barang ini sudah aku pesan untuk orang lain. Kalau tidak bisa dikirim tepat waktu, aku juga harus bayar ganti rugi. Yaitu 3 kali lipat dari pinjamanmu. 3 kali lipat. Harga kamu terlalu mahal. Berapa bisa dijual itu urusanku. Kalau kamu tidak bisa bayar, jangan harap bisa berbisnis lagi. Dan 2 anak kecil ini akan aku jual. 1 dijual ke selatan, 1 ke utara. Kalian tidak akan pernah bertemu lagi. Kamu ini, Aku tidak mau. Ibu tangannya penuh luka karena memetik cabai. Sangat susah. Aku tidak mau. Kamu masih menangis?
Tang Bao, ini salah ibu tidak bisa. Kalau ibu bisa membuat kalian hidup enak, tidak hanya tangan terluka, badan penuh luka pun ibu rela. Tapi takutnya tidak ada kesempatan lagi. Ibu, Tang Bao, jangan jual anakku. Ngapain lihat-lihat, pada bubar sana, ayo pergi, udah. 5 hari. Aku sial aja deh. Udah deal ya. Tang Bao, terima kasih paman. Salah jalan, terima kasih paman ya. Tang Bao, kamu hebat banget. Asheng. perempuan itu fitnah aku. Aku nggak mau ketemu dia lagi. Kapan ayah bisa bawa aku pergi? Ayah pasti akan bawa kamu pergi. Tapi Tang Bao sekarang cuma mau sama dia. Tenang aja. Ayah pasti akan cari cara secepatnya, bawa kalian pergi. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Udah jangan nangis, jangan nangis. Aku lihat Hiking King belakangan berubah banget. Kemarin aku puji cincangnya enak, dia malah ngasih aku gratis beberapa kali. Baik banget sih. Kamu MH cuma bisa cari untung kecil. Xiao Feng, dia kan kakak iparmu, coba kamu jelasin. Kenapa belakangan dia berubah banget ya? Aku kan masih keluarga, gimana mau ngomong sih? Tante, dikasih untung gede kita ya langsung tertipu. Jangan lupa dulu dia jahatnya gimana. Mungkin kali ini dia lagi nyiapin yang lebih gede, makanya dibilang San yang pinter. Kakak ipar aku tuh. Sini lihat-lihat, ada uang kita bagi-bagi. Kamu mau ngapain lagi? Aku ini mau bagi-bagi uang buat kalian. Bagi-bagi uang? Adik ipar juga ada ya. Ini urusan bagi-bagi uang, gak enak kalau ada keluarga, gimana? Mau mundur dulu nggak? Keluarga kami juga nggak butuh sedikit uang begini. Aku masih masak daging di dapur, duluan ya. Istri keluarga Fu, sekarang bisa ceritakan? Siapa yang punya cabai, aku beli mahal. Ada kok, aku punya 2 pot. Itu kan cuma buat hiasan, bisa ditukar uang? Tentu saja, Kamu mau beli berapa? 20 koin per ons. Tapi aku nggak ada uang tunai sekarang, baru bisa bayar 5 hari lagi. Nah, ketahuan kan aslinya, nggak ada uang mau beli. Jangan-jangan mau ambil paksa, nggak ada uang, ambil paksa. Kalau kalian jual cabainya ke aku sekarang, aku akan selalu ingat kebaikan kalian. Nanti, aku akan prioritaskan beli barang dari kalian. Pikirkan sendiri, cabai ini dibiarkan saja sia-sia, mending dijual ke aku. Lebih untung daripada kalian nanam kentang sendiri, kan? Pokoknya, yang mau jual ke aku, bawa cabainya ke rumahku malam ini. Gitu aja. Ayo, pergi. Bagaimanapun juga, kalau nggak bayar ya nggak boleh kasih barang. Dia sekarang buru-buru banget, nanti syaratnya pasti kita yang tentuin. Betul, siapa yang jual siapa yang anjing. Betul. Aku lupa bilang tadi, 20 koin ini harga dasarnya. Setelah itu, setiap aku beli 1 liang, harganya turun 2 koin. Sampai cukup. Lihat-lihat dong. Siapa jual siapa anjing. Punya duit nggak mau cari untung banget. Lihat-lihat dong. Duitnya bisa dibagi-bagi. Keluarga yo, ngapain malam-malam? Jangan-jangan mau jual cabai diam-diam?
Jangan fitnah, aku cuma habis makan banyak mau jalan-jalan. Aneh deh Busan, perutmu kok kembung gitu. Aku baru hamil. Siapa yang percaya sih? Dasar kurang ajar, siapa yang nggak tahu malu? Septon, aku duluan. Jangan tarik aku. Aku duluan. Kentang. Sayang. Ada apa sayang? Siapa yang bikin istriku marah? Itu kakakmu, jual cendol untung banyak. Nggak pernah kasih ke keluarga. Iya ya Kom. Aku juga dengar, si Wang Laoda. Pesan lagi dalam jumlah besar. Masalah dulu malah ditimpain ke aku. Sekarang bisnis aja nggak diajak. Ibumu ini habis berobat dari kota. Pengeluaran malah makin gila. Lama-lama habis. Terus mau gimana? Kalau dia nggak ngasih duit, kita ambil saja jalur bisnisnya. Ayah. Ambil, kaya deh. Istriku pinter banget. Kaya dong. Ayo semua, jangan sampai kelewatan. Cepat ke rumahku, ada maling. Iya, cepat-cepat. Ayo lihat, rumah Fu ada maling. Ayo lihat. Hidatian, maumu apa sih? Dasar Hikingking. Sudah kukatakan, resep turun-temurun keluargaku. Agar-agar kentang. Resep rahasia agar-agar kentang hilang, ternyata dicuri olehmu. Kalian benar-benar ahli dalam memutarbalikkan fakta. Agar-agar ini jelas-jelas hasil penelitianku sendiri. Kapan jadi turun-temurun? Dia bilang itu hasil penelitiannya sendiri. Dengan sifatmu yang malas dan hanya suka makan. Kalau bisa bikin agar-agar kentang, babi betina pun bisa naik pohon. Kakak ipar, asalkan kamu kembalikan resepnya, kami tidak akan menuntut. Tidak akan menuntut. Kalian datang dengan gegap gempita, lalu bilang tidak menuntut? Sayang sekali drama besar ini. Kamu. Aku beritahu kalian, resep ini hanya untuk laki-laki, bukan perempuan. Tapi malah dicuri olehnya, ibuku. Dia sampai sakit karena marah, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kasihan ibu mertua. Hidatian, sudahlah. Ching. Apa katamu? Baik, kalau begitu. Kalian bilang agar-agar ini turun-temurun. Coba katakan. Apa 3 bumbu paling penting dalam agar-agar ini? Langkah-langkah awalnya apa saja? Kalau resep ini memang turun-temurun, tentu saja kami tidak tahu. Betul. Kami tidak seperti kakak ipar yang tidak menghormati leluhur. Kalau tidak pernah lihat, bagaimana tahu itu turun-temurun? Kakak ipar, orang seperti apa kamu? Semua orang sudah tahu. Beberapa hari lalu, kamu tidak punya uang. Langsung datang ke rumah kami merampas barang. Aku sampai hampir keguguran karena ketakutan. Kamu tahu? Kalau hanya mengambil beras atau tepung, tidak apa-apa. Kita kan keluarga. Kami tidak tega melihatmu kelaparan, tapi siapa sangka kamu malah membuat kejadian besar seperti ini. Hanya untuk mencuri resep turun-temurun kami. Pencuri. Ceritanya sangat hidup dan masuk akal. Aku hampir saja percaya. Apa maksudmu hampir percaya? Aku tidak tahu. Sebenarnya begini saja. Ini milik kami. Ya, memang kamu yang mencuri. Ini milik kami. Sudahlah, kita kan keluarga. Jangan sampai mempermalukan diri sendiri. Ching. Aku percaya kamu tidak mencuri. Hanya saja, tidak sengaja mengambil yang salah. Betul. Salah ambil. Asalkan kamu kembalikan resepnya, kami tidak akan menuntut. Kalian jahat. Apaan ini? Aku pukul kamu loh, percaya tidak? Ayo bangun, bangun.
resepnya bisa kami berikan. Berani ganggu anakku. Aku buat kamu tidak bisa makan bungkus pulang. Benar kan? Aku bilang itu milik keluarga kami. Ini namanya mengembalikan kepada pemiliknya. Hari ini aku lewat pasar barat. Lihat pencuri harta orang lain dihukum cambuk sampai mati di depan umum. Orang yang berkelakuan buruk, pada akhirnya akan memakan buah perbuatannya sendiri. Apa maksudmu? Meskipun beberapa hari lalu kamu menyamar dengan baik, akhirnya wajah aslimu terlihat juga. Aku menyarankanmu cepat berhenti, jangan sampai merusak anak. Wajah asliku adalah bapakmu. Gila. Hikingking, kelakuannya tidak pantas. Mencuri resep rahasia keluarga. Telah melanggar 7 alasan perceraian. Tang Bao, sini. Kenapa? Hari ini tiba-tiba ingin cari ayah? Kamu coba tenangkan ibu ya. Aku yang tenangkan dia? Kenapa? Orang-orang jahat itu bohong bilang ibu mencuri resep, lalu merebut resepnya. Ibu pasti sangat sedih. Maksudmu, ibumu tidak merebut resep? Tentu tidak. Ibu dan Tang Bao yang kembangkan bersama butuh waktu berhari-hari loh. Oh, begitu rupanya. Ternyata ayah salah sangka pada ibu. Ibu orang baik. Begini, Tang Bao. Kamu bawa ayah untuk merebut kembali resepnya. Bagaimana? Bagus. Ambil kembali resepnya, biar ibu senang. Ayo, Aduh, kenapa sih? keluarkan resepnya. Itu resep yang dicuri istrimu dari rumahku. Kenapa aku harus mengembalikannya? Masih mau korupsi? Kamu pikir dia tidak punya orang yang mendukung di belakangnya? Fuking Huai. Kalian kok ada di sini? Bu, aku dan ayah datang bantu ibu minta resep. Leherku mau patah nih. Aku mau lapor ke kepala desa. Lapor kalian sengaja melukai orang. Fuking Huai. Kamu lepaskan dia dulu. Hidatian. Resep ini benar milikmu atau bukan, kamu sendiri paling tahu. Jangan sok suci di sini. Resep ini sudah diputuskan kepala desa untuk kami. Yaitu milik keluarga kami. Aku nggak mau basa-basi lagi, mau pulang bikin agar-agar kentang. Biarin dia pergi. Beres-beres sama aku lagi. Resep nggak usah. Sekarang percayakan bukan aku yang nyuri. Tang Bao sudah bilang sama aku. Maaf. Bu, Tang Bao marah banget. Duh, jangan marah lagi sayang, ibu. Ajak kamu lihat pertunjukan bagus. Yuk. Sayang. Aku pulang cepat-cepat, aku kasih tahu ya. Pembeli di kota sudah aku hubungi semua. Kata mereka agar-agar kentang ini, berapa banyak pun dibikin mereka mau beli semua. Sayangku, kita nanti bisa jadi kaya raya. Nggak ada gewe yang bantu bagus, mana bisa kakakmu? Gampangan aja mau makan. Memang bini gewe pinter banget, cepetan, resepnya. Jadi ayo, Kamu baca ya kamu baca, aku yang siapin. kayu manis 2 ons. Bunga lawang 2 ons.
5, 4, 3, 2, 1. Sakit banget, air. Kok bisa gini? Gimana caramu bisa? Bercanda, mana mungkin kasih mereka resep beneran. Aku kasih mereka kapur sirih. Lihat dia masih berani berebut resep sama kita. Ibu pinter banget. Tang Bao juga pintar. Waduh, Hi Ching. Cepet-cepet lari. Hi King, anak haram. Hi King, jangan lari. Cepat kejar. Ibu cantik sekali. Sangat cantik. Bukankah ini hal yang biasa? Di tempat kami tidak biasa melihatnya. Maksudku, justru karena terlalu biasa, jadi sehari-hari sering tidak menyadarinya. Manusia memang mudah tertutup mata oleh pikiran yang sudah ada. Tang Bao, ayo kita lihat bersama. Lihat itu, mirip tidak dengan Tang Bao? Mirip, Ayah. Setelah kamu bilang begitu, benar juga. Kalau yang itu, Mirip Ibu. tangkap. Tang Bao hebat sekali. Kenapa belum kembali juga? Tang Bao suka bersama ayah dan ibu. Fuking Huai. Kita gencatan senjata saja. Anggap saja untuk Tang Bao. Asal kamu beritahu aku alasan sebenarnya kamu tinggal di keluarga Fu. Sudah kubilang, untuk menebus Feng Yang Lou. Membesarkan dua anak ini. Baik. Aku bantu kamu. Hanya aku yang berlebihan. Beberapa hari ini ganti obatnya rajin. Luka jangan kena air ya.
Jangan menangis. Hi Ching Ching. Aku tidak akan berhenti denganmu. Ayah dan adik sudah ditaklukkan oleh wanita itu. Aku tidak mau tinggal di rumah ini lagi. Ibu, aku sangat merindukanmu. Kakakku yang malang. Kamu pergi di usia muda. Meninggalkan Ashing sendirian. Ada ibu tiri, ada ayah tiri. Hi King King itu mengendalikan pesona iblisnya. Fu King Huai dan Tang Bao sudah ditaklukkan. Asheng di rumah ini bahkan tidak punya tempat berpijak. Kakak, kalau kau ada di surga, berilah petunjuk untuk keponakanmu. Apa? Kamu ingin Asheng pergi merantau mencari pekerjaan? Meninggalkan rumah ini? Kamu bisa bicara dengan ibuku? Bagaimana mungkin? Katanya koin tembaga ini bisa menghubungi langit dan bumi. Bagaimana kalau kita lihat pendapat ibumu? Kakak, kalau kau ada di surga, aku akan melempar koin ini. Kalau kau ingin Asheng pergi ke tempat lain untuk hidup, berikan aku sisi yang ada tulisan. Kalau kau ingin Asheng tetap tinggal di rumah ini dan menahan diri, berikan aku sisi yang lain. Ini adalah... Maksud ibumu adalah kau harus pergi malam ini. Ibu, Makan sudah siap. Asheng, keluar makan. Asheng, aku akan panggil kakak. baik Tang Bao. Aku. Makan, cepat duduk makan bersama. Kakak hilang, hanya ini yang tersisa. Bagaimana? Ada rombongan kereta yang lewat desa. Bibio lihat Asheng ada di dalamnya. Jalan terus sepanjang jalan ini. Sekarang kejar, mungkin bisa menyusul. Anak nakal ini. Usia kecil sudah belajar kabur dari rumah. Nanti kalau ketemu harus dididik baik-baik. Ayo, Siap berangkat. tidak boleh pergi. Asheng. Asheng, apakah kau ada di dalam? Cepat pulang dengan ibu. Asheng, Asheng. cepat pulang dengan ibu. Asheng, Perempuan gila dari mana? Cepat pergi. bos, apakah di kereta ini ada anak laki-laki sekitar 10 tahun? Ya, sekitar setinggi ini, pakai sepatu kain abu-abu, tidak ada. Cepat pergi, jangan tunda kami berangkat, ayo. Jangan pergi. Aku hanya ingin memastikan apakah anak itu ada di kereta. Kalau sampai terlambat, kalian berani tanggung jawab? Asheng, Asheng cepat keluar. Keluar dan pulang dengan ibu. Pergi, kalau kuda terkejut bagaimana? Jangan banyak bicara, kalau anak hilang kau yang bertanggung jawab. Pergi, pergi. Asheng, Asheng, cepat keluar. Ayo pulang dengan ibu, Asheng. Mulai sekarang, itu bukan lagi rumahku. Fu King Huai, aku yang akan menahan mereka. Kamu cepat cari Asheng di mobil, dia dengar kata-katamu. Perempuan brengsek, mau minggir atau tidak? Hati-hati. Fu King Huai, Aku tidak apa-apa. Asheng, kenapa kamu kabur dari rumah? Pria sejati punya cita-cita besar, aku ingin merantau. Jangan halangi aku. Berhenti. Asheng.
Lihat aku. Kamu harus pikir matang-matang. Begitu langkah ini diambil, tidak bisa kembali lagi. Asheng. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku. Kita hadapi bersama, oke? Kalian tidak menginginkanku, ngapain minta aku pulang? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Orang lain yang menggangguku, merusak cabai, tapi kamu malah menyalahkanku. Dan kamu bilang mau membawa kami pergi, tapi malah bersama dia. Aku cuma tambahan. Daripada diusir oleh kalian, lebih baik aku pergi sendiri. Asheng. Aku yang salah. Aku tidak seharusnya menuduhmu tanpa alasan. Aku minta maaf. Ayah juga salah. Tidak merawatmu dengan baik. Janji padamu juga tidak ditepati. Asheng, aku tahu, selama ini kamu berusaha melindungi adikmu. Melindungi keluarga ini, menanggung banyak kesedihan. Masa lalu tidak bisa diubah. Tapi ke depan, kami akan berusaha menebusnya. Bisakah kamu memberi kami kesempatan? Ya. Ayah juga begitu. Baiklah, aku kasih kalian satu kesempatan. Ayo pergi, bocah nakal. Lapar tidak? Makanan di rumah sudah dingin. Adikmu menunggumu sampai menangis. Sampai. Aku balik. Bos Wang, kau ngapain di rumahku? Asheng ini sudah kubayar pakai uang. Dan tanda tangani kontrak mati. Jadi hari ini harus ikut aku. Katanya ikut rombongan kerja keluar, kok jadi kontrak mati? Asheng. Siapa yang bawa kau pergi? Bibi Tian. Bos Wang, pasti ada salah paham. Asheng gak mungkin tanda tangani kontrak mati. Itu pasti rencana jahat Tian Si Feng. Aku gak peduli. Aku berdagang, cuma lihat uang bukan orang. Dia tanda tangani kontrak mati. Ya dia orangku. Hari ini harus ikut aku. Keluarga Hi jual anak keluarga Fu. Apa masuk akal? Bahkan jika sampai ke pengadilan, aku punya gelar kehormatan. Keluarga Hi cuma petani biasa. Siapa yang lebih mungkin menang? Kau pasti tahu. Tahu. Hei, Bos Wang, jangan marah. Keluar uang terus dimarahin. Siapapun pasti kesal. Tapi coba pikir soal ini. Sebenarnya, Tian Si Feng dan istrinya pakai kau untuk tekan aku, makanya berulang kali permainin kau seperti monyet. Iya kan? Oak. Utang ini, aku tahu harus minta balas ke siapa. Eo. Kau susah oles obat sendiri, ku bantu ya.
Gak apa, aku bisa sendiri. Kau terluka karena aku? Mau bikin aku mati rasa bersalah? Kok luka banyak banget? Siapa yang pukul? Perampok. Susah ya untukmu. Biar aku sendiri aja. Aku. Ibu ngantuk. Malam ini, ayah, ibu, kakak, Tang Bao tidur bersama ya. Aku yang bikin masalah. Asheng. Jangan banyak pikiran. Ini bukan tanggung jawabmu. Serahkan saja pada kami orang dewasa. Tapi, Asheng. Rumah adalah tempat untuk mencintai. Tidak peduli apa kesalahan yang kamu lakukan, selalu ada yang mendukungmu. Tidak akan meninggalkanmu, itulah arti sebuah rumah. Tutup mata, tidur sampai pagi. Semua masalah akan selesai. terima kasih. Ibu, Istri keluarga Hi, kamu beli perhiasan baru lagi, habis banyak uang kan? Cantik sekali. Cuma beberapa tael perak, tidak seberapa. Berbeda dengan milik kita. Chiffon. Dasar perempuan brengsek. Bawa Asheng ke sini. Katanya dia mau tanda kontrak mati, sekarang dia kabur, berkali-kali. Kalian berdua menganggapku seperti monyet ya. Apa yang terjadi? Kenapa 11 Feng mau menjual Asheng? Hatinya terlalu keong, Bos Wang. Ini salah paham, mari kita cari tempat yang tenang. Aku akan jelaskan pelan-pelan. Orang sepertimu sudah sering kulihat, di depan seperti manusia. Di belakang menjual keponakan sendiri. Tapi perseteruan itu bukan urusanku. Aku sudah bayar tapi tidak dapat orang, kamu harus ganti 2 kali lipat. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Perhiasanmu ini, baru belikan. Lepas dulu baru bicara. Aku sakit perut, harus ke dokter dulu. Jangan main-main, bukan aku yang bikin kamu hamil. Gimana, mau aku yang lepaskan? Sen-sen. Kalian berdua, hati-hati ke depannya. Keponakan sendiri saja tidak dilepaskan, keterlaluan. Katanya keluarga terpelajar, tapi kelakuannya tidak baik. Kenapa jual anak? Kamu.
Sengaja suruh Wang Cheng main sandiwara ini. Kamu ingin lihat aku dipermalukan di depan umumnya? Tian 11 Feng, aku beritahu kamu. Lain kali berani-berani mengincar anakku. Aku tidak hanya akan menampar saja. Bagus ditampar, pantas dijual anak, seharusnya dari dulu. Kenapa bisa begitu? Menjual anak benar-benar tidak terpikirkan. Leganya, kenapa bisa begitu? Coba pikir. Ibu, kamu benar-benar melakukannya. Tentu saja, ibu janji akan membalas untukmu. Dengan tenagaku mengaduk wajan, tidak sampai 3-5 hari. Bekas tamparannya tidak akan hilang. Hebat sekali. Tentu saja, menggunakan kekerasan itu salah, tapi kita juga punya kemampuan untuk membela diri dan melawan balik. Bagaimana, Ah Sheng, mau belajar mengaduk wajan dari ibu? Mau? Meskipun kali ini dia dihasut oleh orang jahat, tapi menurutku, Ah Sheng juga harus belajar kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah. Begini. Besok aku akan membawanya masuk sekolah. Benar juga, belajar untuk memahami hal yang benar itu perlu. Tapi setelah pulang sekolah, tetap bisa belajar memasak dari ibu, kan? Ayo, makan banyak ya. Tang Bao juga makan. Kamu pikir lebih enak jadi koki atau pendekar? Apa kamu tidak mau belajar memasak dengan ibumu? Tidak, aku hanya merasa jadi pendekar lebih keren. Lihatlah. Tuan Fu. Terima kasih. Ayo pergi. Senyong. Malu. Sudah tertunda beberapa hari, cepatlah. Kejar tenggat waktu pengiriman Wang Cheng. Ibu, Bagaimana Tang Bao tahu? Ibu butuh bahan-bahan ini? Tang Bao langsung ingat setelah menciumnya. Benar. Tang Bao tidak hanya punya hidung anjing kecil, tapi juga sangat hebat dalam mengingat resep. Baiklah, Tang Bao akan bekerja sama dengan ibu. Ibu lelah, Tang Bao bantu buatkan jelly dingin. Tang Bao masih kecil, belum bisa membuat jelly dingin. Tapi, Tang Bao benar. Aku sendiri tidak mungkin menyelesaikan ini semua. Kalau saja bisa menemukan pembantu. Ah Sheng, Kakak, pas sekali pulang, Ah Sheng bisa bantu ibu. Membuat jelly dingin bersama? guru memberikan banyak PR aku. Benar juga, Ah Sheng terlambat masuk sekolah. Terlalu banyak PR yang tertinggal. Tidak ada waktu untuk belajar memasak. Benar juga. Cepatlah pergi. Aku akan membantumu. Kamu pernah memasak sebelumnya? Tidak pernah. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa, pergi saja cuci cabai dengan baik. Tang Bao. Begini ya. Ayah melakukan yang benar. Cabai habis, aku akan ambil lagi sedikit cabai. Baik. Tuan Fu. Kenapa kamu melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Kamu mencari King ya? Dia baru pulang nanti. Aku membuat lebih banyak kue. Sendirian di rumah juga tidak bisa menghabiskannya. Berpikir untuk memberikan kepada anak-anak.
Terima kasih. Terima kasih apa? Kalau anak-anak suka, aku bisa membuat variasi setiap hari untuk anak-anak. Dan untukmu. Kali ini anggap saja aku yang beli. Lain kali tidak usah repot-repot. Tuan Fu, katanya kamu ingin menceraikan istrimu? Benarkah? Aku juga khawatir untuk Tuan Fu. Keluarga Hi bagaimanapun juga adalah keluarga kaya di desa, kepala desa pasti memihak mereka. Tapi jika Tuan Fu benar-benar ingin menceraikan istrimu, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Ini urusan keluargaku, tidak perlu repot-repot Susan Yang. Tuan Fu, kamu harus waspada. Hi King sekarang terlihat menahan diri. Itu karena takut diceraikan, tapi sebenarnya, berapa banyak ketulusannya untukmu dan anak-anak? Lihat saja tempat tepung ini. Lalu tempat minyak ini. Tanah ini. Lihat, lengan bajumu robek, dia tidak menjahitnya untukmu. Ini membuktikan dia tidak tulus kepada kalian. Tuan Fu, apakah kamu khawatir? Rumah akan berantakan tanpa wanita? Sibuk sampai lupa, dompet pun lupa dibawa. Apa yang terjadi? Di surat rumah juga tidak ada bagian ini. Haruskah aku campur tangan? Tidak bisa mengurusi garis cinta Fu Qingwei. Mereka bisa saja membuat leluhur baru. Ini akan kacau. Aku tidak akan membiarkan anak mengalami setengah pun kesulitan. Dan akan menuruti semua keinginanmu. Sudah begini, aku akan berbicara terus terang. Bagaimana sifat Hi King? Aku hanya percaya apa yang aku lihat. Apa yang dia lakukan kepada kalian dulu? Kamu benar-benar bisa memaafkannya sepenuhnya? Tuan Fu, kamu tidak perlu memaksakan diri. Maaf atau tidak. Tidak ada urusannya dengan orang lain. Bahkan jika dia seperti dulu. Aku tidak akan pernah meninggalkannya dengan cara mengkhianati. Bagus sekali, pantaslah suamiku. Malam-malam mengganggu hubunganku, kau memang hebat. Sayangnya, suamiku setia padaku, menjaga kesuciannya. Tapi, terima kasih sudah mengingatkanku. Mulai sekarang, aku akan lebih menyayangi suamiku. Ratusan ribu kali lipat, tidak akan memberimu kesempatan lagi. Pintu ada di sana. Lupa bawa dompet. Oh ya, bolehkah aku pinjam ruang kerjamu sebentar? Tinta yang kau minta. Terima kasih. Tadi. Biarkan aku yang bicara dulu. Aku bilang begitu tadi supaya Susan yang berpikir. Kita sangat mesra, sehingga dia akan mundur. Dan tidak mengganggumu lagi. Aku mengerti maksudmu. Jadi, tadi kau bilang begitu juga untuk tujuan yang sama, kan? Aku tahu, kita berdua bukan suami istri yang sebenarnya. Tapi jika kau ingin menceraikanku dan menikah lagi, bisakah? Tunggu sampai aku menebus Feng Yang Lo dulu? Dan, bisakah kau? Jangan punya anak. Ini untuk Tambau dan Asheng. Aku tidak punya niat seperti itu.
Kau ini sedang apa? Mencatat keuangan. Aku mencatat pemasukan sekarang, lihat berapa lama lagi. Bisa mengumpulkan uang untuk menebus gedung itu. Aku jarang memakainya. Selesai. Dasar aku, sibuk bekerja. Sampai lupa memberi makan Tang Bao kita, ya? Ibu akan masakan makanan enak sekarang. Tang Bao sudah makan untuk ibu. Dapat kue dari mana? Ada di kotak makanan di sana. Ayo. Terima kasih. Kita bicara. Aku tidak ada yang ingin dibicarakan denganmu. Kotak makanan ini yang kau kirim, kan? Benar? Kau masih belum puas menghinaku kemarin? Hari ini datang untuk menghabisi aku? Lihatlah kau. Aku belum bicara apa-apa, kau sudah menuduhku. Hi King King, mau bunuh atau siksa, terserah kau. Aku Susan Yang, meski tenggelam di sungai, tak akan menyerah. Aneh. Banyak yang tak suka padaku. Tapi sebenci kamu, baru pertama kali ini. Apa salahku padamu? Kamu benar-benar tidak ingat? Dulu, aku hanya kasihan pada Tang Bao dan yang lain. Diam-diam memberi sedikit makanan. Kerawan Camel. Lalu kamu menyebarkan rumor aku membunuh suami dan gila. Tak punya anak, mau merebut milik orang. Sebenarnya, aku masih punya kesempatan menikah lagi. Tapi dihancurkan oleh rumor itu. Hampir tak bisa bertahan. Aku memang brengsek. Jadi, kamu bukan benar-benar suka Fu Qingwei. Kamu membenciku. Dulu kamu sering berbuat jahat. Hanya karena sedikit berubah. Tuan Fu bisa menerimamu, memaafkanmu. Kenapa? Tentu saja. Hidupku juga susah. Hanya ingin meraih tali penyelamat. Bagaimana jika aku memberimu tali itu? Bisnisku butuh partner yang jago masak. Mau? Hi Ching Ching, kamu anggap aku bodoh? Aku baru saja berbuat salah padamu. Kamu akan dengan mudah memaafkanku? Aku tak akan memberimu kesempatan balas dendam. Terima kasih atas kerjasamanya, mari bekerja sama lebih banyak lagi. Terima kasih, memang King King hebat. Untung dulu tak dengarkan omong kosong Susan Yang. Ya, dia janda kecil, lihat kalian bahagia. Pasti ada pikiran lain. Jangan sebarkan lagi, kalau tidak lain kali. Aku tak berani terima barang kalian. Jangan, kami tak akan bicara lagi. Ngomong-ngomong, sebenarnya, apa yang terjadi di keluarga Susan Yang? Jia,
Hidupnya pahit seperti pare dipotong di air kunyit, orang yang malang. Jah, Jangan lambat-lambat, kalau tak bayar utang, harus jual diri. Eo, selama ini aku sudah bayar banyak. Rumah sudah kosong, belum cukup? yang kamu bayar cuma bunga, sekarang aku mau pokoknya. Kamu ngerti tidak? Eo. Siapa? Bos Wang. Kukira preman mana lagi? Gaya kerjamu harus diubah. Kalau aku tidak galak, bagaimana bisa mengendalikan para pengemplang ini? Kamu berhutang padanya? Suaminya yang mati muda itu, yang berhutang besar padaku. Aku tidak bisa menarik uang, jadi terpaksa menangkap orang untuk menggantikan hutang. Dia manusia, bukan barang kuburan, tidak masuk akal menariknya untuk menggantikan hutang. Sudah nasib, ikut suami. Lagi pula, suaminya sudah menjualnya padaku sebelum mati. Bertahun-tahun aku hanya mengambil bunga, sudah sangat baik. Urusan ini, jangan ikut campur. Ini takdirku, kamu senang sekarang? Berapa hutangnya padamu? 3 liang. Jangan-jangan mau membayarkan hutangnya? Pikir baik-baik. 3 liang perak, berapa banyak cincau yang harus kamu buat? Berikan surat hutangnya. Jangan bilang tidak kuperingatkan. Kalau tidak bisa menyerahkan barangku, yang akan dijual adalah kamu. Kamu berhasil. Bunuh atau potong, terserah kamu. Kamu meremehkanku. Dan meremehkan dirimu sendiri. Jika kamu pikir selembar kertas ini bisa menentukan nasibmu, maka seumur hidupmu akan menjadi boneka orang lain. Dan akan dijual untuk kedua kalinya. Ketiga kalinya. Aku tidak tahu. Tapi aku hanya seorang janda. Setiap hari hanya mengandalkan mencuci pakaian. Aku bisa apa? Makanya aku iri padamu. Kamu punya suami sebaik Tuan Fu. Jika aku juga bisa menemukan sandaran, aku tidak akan. Kenapa harus mengandalkan orang lain? Tidak bisa mengandalkan diri sendiri? Aku tidak sepertimu. Pintar dan kuat. Apa alasanku untuk mengandalkan diri sendiri? Tidak kusangka. Di hatimu, aku begitu hebat. Bagaimana jika ku beritahu? Sebelum datang ke sini, usahaku tidak pernah diakui keluarga, dan bisa diambil orang kapan saja. Apakah kamu masih berpikir aku punya kepercayaan diri? Daripada menaruh harapan pada orang lain, lebih baik berjuang sendiri. Menang, sisa hidup ada di tanganmu. Kalah, tidak akan lebih buruk dari sekarang. Uang ini anggap saja aku pinjamkan. Kalau kamu tidak mau bantu, tidak apa-apa. Tapi aku harap kamu bisa cepat mandiri.
terngiang. Aku berpikir semalaman, kamu benar. Kalau aku saja tidak berani berjuang untuk nasib, siapa yang bisa menyelamatkanku? Aku berpikir semalaman. Bisakah aku masih berbisnis denganmu? Gadis siput, aku menunggumu. Ayo, tidak perlu keras-keras, lebih santai. Kamu tidak jual mie dingin lagi? Kenapa tiba-tiba berubah? Apa mie dingin kami tidak enak? Atau tidak laku? Mie dingin laris sekali. Tapi sekarang musim kemarau, banyak daerah kekeringan. Barang tidak bisa dikirim. Ini pelunasannya. Kalau ada bisnis lagi, ingat cari aku ya. Kalau begitu kita pergi. Aku ini pembawa sial. Membuat bisnismu hilang. Apa yang kamu nyalakan? Kamu adalah harta karun yang susah payah kudapatkan. Tenang, dengan kemampuan kita, pasti bisa cari jalur penjualan baru. Ayo. Selamat tinggal, Guru. Asheng, Tuan, Ibu. capek tidak? Tuan, Ayo pulang, sudah habis dimakan. Ibu. Bisakah Ibu bawa makanan ekstra untukku? Kentang gorengnya lebih banyak ya. Belajar sampai habis energi ya. Masakan Ibu enak sekali. Teman-teman berebut minta padaku. Iya. Aku bisa buka lapak di depan akademi. Akademi. Camilan rahasia, hanya di sini, jangan sampai kelewatan. Mau pesan apa? Campur-campur, ayo. Bibi King King, aku juga mau satu. Oke, ini dia, hati-hati ya. Aku mau kue kacang hijau. Kamu mau kue kacang hijau? Iya, ayo. Kamu mau makan yang ini ya? Oke, 3 keping uang. Xinghua. Aku juga mau. Sudah jam segini, belum masuk juga. Belajar lebih penting, kamu masuk dulu saja. Di sini kami bisa handle. Nanti sore, aku temani kamu pulang. Aku mau makan yang ini. Uangnya taruh di sini ya. Oke. Kalian berdua suami istri pulang bersama. Aku jadi yang nggak perlu di sini. Jangan ngomong sembarangan, cepat urus dagangan. Ayo. Kalian mau apa? Mau coba cicip dulu? Masih belum pergi belajar? Tuan Fan. Cepat pergi. Tuan, mau beli jajanan buat sarapan? Ayo. Akomodasi adalah tempat suci dan tenang. Mana boleh kalian berjualan di sini? Tempat sesuci apapun, orang tetap butuh makan kan? Masa iya semua pedagang di jalanan kamu usir? Ini nggak bisa disamakan. Kalian berdua kan perempuan. Seharusnya di rumah urus rumah tangga, tapi kamu malah keluar rumah cari muka. Sok mengkulok di jalanan. Apalagi di tempat seperti akomodasi. Kok kamu ikut campur sih? Akomodasi ini punya keluargamu? Betul. Kepala akomodasi adalah ayahku. Sekepala apapun akomodasi ini, nggak bisa ngatur orang makan minum dong. Saya yakin, murid-murid akomodasi pasti nggak akan beli makanan dari kalian berdua. Jangan dengerin dia, kita jualan aja. Beneran nggak ada yang beli sama sekali. Sudah. Rugi banget deh. Buka lapak nggak laku. Gelisah, Ibu Asheng.
Bukalapak nggak laku gelisah. Jangan seenaknya ngomongin ibuku. Kalian ngapain sih? Cepat pergi. Aku nggak seharusnya berkelahi. Aku tahu kamu mau melindungiku, aku tersentuh. Ibu, kalau gitu, lain kali jangan jualan di akomodasi lagi ya. Sekarang ayah sudah cari uang, cukup kok. Ibu-ibu yang lain juga di rumah saja. Tapi kalau ibu tidak pergi bekerja, bagaimana bisa menebus Feng Yang Lo? Itu urusan laki-laki, bukan urusan ibu. Ibu, Tuan Fen bilang, laki-laki harus berjasa dan membela negara. Perempuan harus membantu suami dan mendidik anak. Fen Ruolin, kamu ini. Berkata berlawanan denganku saja sudah keterlaluan. Sekarang malah mencuci otak anakku. Asyeng. Dengar ya, di dunia ini tidak ada pekerjaan yang harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Apa yang bisa dilakukan laki-laki, perempuan juga bisa melakukannya. Ibu bisa pergi bekerja untuk menghidupi keluarga, begitu juga bisa tinggal di rumah merawat kalian dengan baik. Ayah akan diejek orang, ibu. Ibu tidak boleh seperti ini. Ini, Belum selesai bicara sudah lari. Ini juga diajarkan Tuan Fen? Pergi minta maaf ke ibumu. Ibu, maafkan aku. tidak apa, main saja. Ternyata, mengubah pikiran anak-anak lebih sulit daripada menebus Feng Yang Lo. King, kenapa kita harus datang ke akademi dan ditolak terus? Justru karena seperti ini aku harus datang. Menyerah hanya akan membuat kita tidak punya pilihan. Aturan-aturan yang mereka buat itu kan hanya untuk mengurung perempuan di rumah. Aku tidak akan menurut keinginan mereka. Tuan Fu dan Tuan Fen sedang berdebat. Sejak dulu, perempuan dianggap berbudi luhur jika tenang dan sopan. Sebelum menikah ikut ayah, setelah menikah ikut suami. Dia keluar rumah seperti ini. Tidak pantas. Kalau perempuan tidak punya ayah, saudara laki-laki, atau suami, menurut Tuan Fen. Kalau tidak keluar rumah, siapa yang akan menafkahinya? Bagus. Orang bijak berkata, pria sejati menjauhi dapur. Tapi kalau laki-laki tidak punya istri atau ibu, dan tetap menjauhi dapur, apa dia harus mati kelaparan? Kamu memucap pelikan fakta. Laki-laki dan perempuan berbeda, tidak bisa disamakan. Kenapa tidak bisa disamakan? Pertama-tama kita adalah manusia, baru kemudian dibedakan oleh gender. Mengapa cita-cita manusia harus dibatasi oleh gender? Perempuan yang berbakat dan bercita-cita tinggi, mengapa tidak bisa meraih impiannya? Baik. Kepala sekolah, dengarkanlah. Ucapannya ini merusak tradisi. King Huai, ini hanya diskusi. Harus tahu kapan berhenti. King, ini agar-agar dingin. Pisak dai kerimkin sendal. Di akademi, panggil aku dengan jabatanku. Masih tertawa? Waktunya belajar.